Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 10 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Remote Control Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat baik-baik di dalam pembacaan tadi, itu ada dua kata tentang kata kuasa. Diulang dua kali. Dan ternyata dua kata kuasa ini mengandung arti yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Walaupun sama-sama ditulis kuasa. Dan kita saya mau share ada 2 poin tentang kata kuasa ini ya. Yang pertama kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi kata kuasa itu dalam terjemahan aslinya itu adalah otoritas untuk mengontrol. Jadi sebagai pengontrol, Tuhan memberikan kuasa untuk saudara dan saya bisa mengontrol. Di situ dibilang ular dan kalajengking. Kalau dalam terjemahan, ular dan kalajengking itu adalah manifestasi binatang yang paling berbahaya. Yang kalau bisa ularnya kenal saudara dan saya, bisa menyebabkan kematian. Sama dengan kalajengking, kalau mencengkeram kita, bisa juga menyebabkan kematian. Jadi manifestasi ular dan kalajengking itu adalah satu kejahatan rohani yang paling berbahaya di antara kejahatan rohani yang lain yang lebih ringan. Tapi Allah berjanji di poin 1 ini bahwa Dia memberikan pengontrol otoritas bagi saudara dan saya untuk bisa mengontrol kuasa itu. Untuk bisa mengontrol ular dan kalajengking. Kejahatan yang paling bahaya itu ada dalam kontrol saudara dan saya. Artinya remote kontrol rohani yang Allah berikan bagi kita otoritas itu untuk mengontrol kejahatan yang bermanifestasi melalui ular dan kalajengking itu benar-benar ada di tangan kita. Karena di situ dibilang kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Jadi kita mau injak, oke, remote kontrol rohani yang kita punya, kayaknya aku mau injak. Pasti bisa, karena kita punya remote kontrolnya. Kita mau bakar, bisa. Kita mau usir, juga bisa. Ini otoritas yang Allah berikan untuk mengontrol kejahatan rohani yang paling berbahaya melalui manifestasi ular dan kalajengking. Tapi di dalam bagian ini saudara, khusus masih poin 1, bukan saja itu. Jadi kuasa yang Tuhan berikan di poin 1 ini untuk menginjak ular dan kalajengking ternyata pengertiannya lebih dalam. Jadi 1A tadi, tapi 1B adalah kita juga bisa mengontrol atmosfer di mana kejahatan berbahaya itu beroperasi. Maksudnya apa? Jadi kalau ular dan kalajengking itu ada di satu teritorial, remote control itu, otoritas itu juga Allah berikan bagi kita untuk mengubah atmosfer itu. Yang terintimidasi diubah menjadi damai. Jadi di poin 1, remote control itu berfungsi 2 saudara. Yaitu untuk mengontrol kejahatan rohani yang paling berbahaya dalam bentuk ular, manifestasi ular dan kalajengking. Kita mau injak, kita mau hancurin, kita mau usir, itu kita bisa lakukan dengan remote control rohani yang Allah berikan, yaitu otoritas mengontrol. Tapi di 1B kita bisa mengontrol atmosfer yang tidak bagus, yang sudah diubah oleh kejahatan rohani manifestasi itu. Kita bisa mengubah atmosfer itu menjadi baik kembali, menjadi luar biasa. Atmosfer surga bisa turun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, remote kontrol rohani yang pertama kita bisa menggunakannya untuk dua hal di poin 1. Mengontrol kejahatan yang bahaya itu, atau yang kedua 1B, kita bisa mengontrol atmosfer yang berbahaya menjadi kembali baik. Yang kedua, poin 2. Kata kuasa yang kedua itu dibilang kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kalau yang pertama kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kalau yang kedua kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kata musuh di sana adalah roh-roh kegelapan. Ya, roh perdukunan, sihir, manifestasi roh kejahatan itu menyimpang dari firman Tuhan. Dan Alkitab bilang kita diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh ini. Kata untuk menahan dalam terjemahan yang lain yaitu menghadang. Jadi Tuhan memberikan kita di situ adalah remote kontrol rohani untuk mengontrol musuh yang mau beroperasi, yang mau melakukan aktivitas kejahatannya. Jadi musuh ini belum melakukan kejahatan. Ya, roh itu belum melakukan kejahatan, roh kegelapan itu belum. Jadi dia mau bereaksi. Lalu Tuhan kasih kita otoritas supaya dia tidak bisa beroperasi. Dia terhadang, dia punya operasinya, terhenti rencana operasinya untuk menghancurkan, menyerang saudara dan saya, dihentikan, digagalkan dengan remote kontrol rohani yang ada pada saudara dan saya. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa kuasa yang Allah berikan bagi kita seperti remote kontrol rohani tadi untuk mengontrol kekuatan musuh, untuk menghancurkan musuh dan mengubah atmosfer, bahkan untuk membuat musuh tidak bisa melakukan aktivitas kejahatannya. Pertanyaannya, tapi mengapa terkadang saudara dan saya bobol? Malah terbalik, saudara dan saya diserang. Itu karena remote kontrolnya tidak saudara dan saya gunakan. Remote kontrolnya saudara dan saya buat nganggur sehingga iblis atau kuasa kegelapan itu atau manifestasi ular dan kalajengking itu dia take over dari saudara dan saya, lalu dia mulai menaklukkan manusia. Karena itu saudara dan saya berhati-hati. Kita adalah pemegang kontrol remote rohani itu. Kita yang mengontrol, kita yang menaklukkan, dan dia tidak bisa melakukan apapun atas kita. Karena itu yang Tuhan janji bahkan di bagian kalimat terakhir, dan musuh tidak bisa membahayakan kita. Kata tidak bisa membahayakan dalam terjemahan Alkitab yang lain itu tidak bisa melukai kita. Jadi kita menghadang musuh gak bisa menyentuh kita untuk melukai kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan pada saat kita menggunakan remote kontrol rohani itu, pada saat kita menggunakan otoritas yang Allah berikan bagi kita untuk menaklukkan semua kuasa kegelapan dan manifestasi kejahatan rohani yang paling berbahaya. Mari Tuhan mau saudara dan saya menyadari ini, sehingga kita sungguh-sungguh menggunakan remote kontrol rohani ini, dan kita tidak ditipu oleh iblis, kita tidak dimanfaatin oleh iblis, kita tidak dikerjain oleh iblis, dan kita tidak ditaklukkan oleh iblis. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menggunakan remote kontrol rohani dengan sebaik mungkin. Amin.